Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqq al-mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'd al-amin. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inni usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi subhanahu wa ta'ala. Wa qad faza al-muttaqun wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan lakum. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa zada fi riwayah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayyuhal ikhwah, ayyuhat thulaba, al-ahibba wal a'izzah. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberi kita iman, Allah memberi kita Islam, Allah juga memberi kita kesehatan dan kesempatan, sehingga iman, Islam, dan kesehatan juga kesempatan mudah-mudahan melahirkan, menumbuhkan satu amal yang luar biasa, amal yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala bangga, amal yang bisa membuat Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita. Manakala Allah sudah meridhai kita, maka tiada tempat nanti di akhirat melainkan kita akan dimasukkan ke dalam jannahnya. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Salawat dan salam ayyuhal ikhwah, ayyuhal thulaba, al-ahibba wal a'izzah. Mari juga jangan pernah kita lalaikan, jangan pernah kita tinggalkan untuk senantiasa diberikan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjuki kita sabilul haq, jalan kebenaran, minhajul hayat, pedoman hidup yang lurus, yang mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan anugerah agung, yakni perjumpaan dengan beliau di akhirat, perjumpaan dengan beliau di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasulah wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang ketiga kalinya, alhamdulillah, pagi hari ini Allah menyehatkan kita semuanya. Allah menyehatkan antum semuanya, baik sehat hati maupun sehat badan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, apakah itu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangkaian ibadah-ibadah, maupun kewajiban kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bermuamalah dengan baik atau berlaku ihsan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ayyuhal ikhwah, ayyuhat thulaba, al-ahibba wal a'izzah. Kita pagi hari ini masih bersama kitab Minhajul Muslim di bawah bimbingan tahtal Isyraf wal Riayah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, satu kitab
kitab yang mestinya layak dimiliki oleh setiap muslim, satu kitab yang patut dimiliki oleh setiap keluarga muslim, karena ia adalah minhaj. Al-minhaj bermakna at-thariq al-wadih, as-sabil al-mustaqim. Minhaj artinya adalah jalan yang lurus, jalan yang jelas, jalan yang terang. Artinya sesiapa yang berjalan di atas jalan yang terang, maka dia akan sampai kepada tujuan. Minhajul muslim adalah jalan yang terang bagi seorang muslim. Di dalamnya terdapat pedoman-pedoman dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan kita selaras dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita sampai pada pasal yang kelima, yakni iman kepada para malaikat. Al-faslul khamisu al-imanu bil malaikati alaihimus salam. Kalau di dalam kitab Ustaz halaman ke-17, pasal yang kelima tentang iman kepada para malaikat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada mereka semua. Telah kita kaji sebagai mukadimahnya, pendahulunya, bahwa malaikat adalah ibadun mukramun. Ibadun mukramun. Ibad jama'un bin abd. Ibad adalah bentuk jamak dari kata abd, hamba. Disifati mereka mukramun, yang dimuliakan, yang dihormati. Maka pertama, malaikat adalah hamba Allah. Meskipun kita mendapati ada malaikat-malaikat yang punya kemampuan yang luar biasa, memiliki bentuk yang luar biasa, tetapi posisinya sama seperti kita, yakni sebagai apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat tidak akan mungkin mampu menandingi kemampuan, kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia disifati mukrabun, yang dimuliakan, yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Limada, kenapa atau apa alasannya mereka dihormati? Dalam Al-Qur'an dijelaskan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengerjakan, menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran bagi kita di sini. Siapa yang hidupnya ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dimuliakan oleh manusia, tetapi dimuliakan oleh Allah. Siapa yang ingin hidupnya ingin dihormati Allah Subhanahu wa taala, Allah hormat, Allah memuliakan, maka tinggalkanlah kemaksiatan, jauhilah kemaksiatan, dan laksanakan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memuliakan kita, Allah akan menghormati kita. Menghormati bukan maknanya Allah merendah kepada makhluknya, tetapi menghormati maknanya Allah berkasih sayang kepada hamba-hambanya. Kemudian telah kita kaji juga bahwa malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas-tugas. Wakkalahum biwadha'ifa fahum biha qaimun. Allah mewakilkan kepada para malaikat wadha'if, tugas-tugas banyak. Dan tugas-tugas itu senantiasa para malaikat tegakkan. Di antara tugas-tugas para malaikat
faminhumul hafadhatu 'alal ibadi. Di antara mereka ada yang bertugas apa? Menjaga para hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kenapa ketika kita bepergian, ketika kita keluar rumah, diperintahkan untuk berdoa supaya perjalanan kita diiringi oleh malaikat, dijaga oleh malaikat, karena memang ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugasi untuk apa? Untuk menjaga hamba-hambanya. Ada sebuah hadis di dalam Sahih Muslim. Hadis ini secara khusus menjelaskan tentang keutamaan ziaratul ikhwan, keutamaan berkunjung, bersilaturahmi ke rumah saudara, ke rumah kawan. Tidak harus saudara atau kawan itu memiliki ikatan nasab dengan kita, hubungan nasab dengan kita, tapi sesama muslim. Ketika seorang muslim keluar dari rumah, kemudian ingin pergi mengunjungi saudaranya yang ada di tempat yang lain, di kampung yang lain, bahkan di kota yang lain, atau bahkan di negeri yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat khusus untuk apa? Untuk menjaga perjalanannya hingga selamat sampai tujuan. Maka di antara para malaikat ada yang bertugas untuk menjaga hamba Allah Subhanahu wa taala. Wal katibuna li a'malihim. Ada juga para malaikat yang sekalian diberi tugas untuk mencatat amal-amal hamba. Kiraman katibin, raqibun atidun, ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Malaikat yang senantiasa mencatat amal-amal hamba, apakah amal yang baik atau amal yang buruk. Ini menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya. Jangan sampai yang keluar dari lisan, yang dilakukan oleh anggota badan itu adalah keburukan-keburukan, karena malaikat siap untuk mencatat. Pastikan yang keluar dari lisan, yang digerakkan oleh anggota badan kita ini adalah kebaikan, karena malaikat juga siap untuk mencatat. Wa minhum al-muwakkaluna bil jannati wa na'imiha. Di antara tugas malaikat adalah menjaga jannah, menjaga surga Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum al-muwakkaluna bin nari wa adabi. Dan di antara mereka juga ada yang ditugaskan untuk menjaga neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum al-musabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Di antara mereka ada yang bertugas untuk apa? Mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Di setiap malam dan juga siang hari. La yafturun. Ma mana la yaftur? Fatara yafturu bi makna waqafa yaqif, berhenti. La yaftur, la yaqif. Tidak berhenti berarti apa? Senantiasa berjalan, senantiasa melakukan. Maka malaikat yang diberi tugas untuk bertasbih kepada Allah, maka dia bertasbih sampai nanti tegaknya hari kiamat. Kemudian bagian yang ketiga dari pendahuluan tentang iman kepada malaikat adalah apa? Malaikat satu sama lain memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat. Di antara
para malaikat yang memiliki keutamaan yang lebih dibanding malaikat yang lain adalah malaikat Jibril, Mikail, dan juga Israfil. Tiga malaikat ini, malaikat yang sering disebutkan di dalam ayat Al-Quran adalah malaikat yang memiliki keutamaan lebih daripada malaikat-malaikat yang lain. Meskipun secara umum semua malaikat adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Pada video Rusadani wa Rusadakumullah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yakni bahwa kita orang yang beriman ini mantap keimanannya terhadap para malaikat, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, itu dilandasi ya. Keimanan kita terhadap para malaikat itu mantap karena dilandasi dua. Yang pertama adalah adanya al-adillah an-naqliyah dan al-adillah al-aqliyah, dalil-dalil nakal, dalil-dalil yang bersumber dari nas Quran dan juga sunnah, serta dalil-dalil akal yang bisa dinalar, yang bisa dilogika oleh akal kita semua. Bagian yang pertama adalah dalil-dalil akal. Silakan dibuka. Dan dalil-dalil nakal ada 4 poin yang melandasi kemantapan kita dalam beriman kepada para malaikat. Yang pertama, al-adillatu an-naqliyatu, dalil-dalil nakal, dalil-dalil yang bersumber dari nas Quran dan juga hadis. Amruhu ta'ala bil imani bihi. Amruhu, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman kepada mereka. Wa ikhbaruhu anhu, serta informasi Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Ini menunjukkan atau menjadi dalil wajibnya beriman kepada para malaikat. Tidak boleh mengingkari adanya para malaikat. Karena Allah memerintahkan di dalam Al-Quran di banyak tempat supaya kita mengimani para malaikat, serta informasi-informasi tentang keberadaan malaikat juga menjadi dalil supaya kita beriman kepada para malaikat. Fi qaulihi ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat yang ke-136. Di dalam buku bisa dilihat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Meskipun redaksinya adalah ancaman, wa'id, wa'idun artinya ancaman. Kalau wa'dun artinya apa? Janji. Wa'idun, meskipun redaksinya adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengandung makna perintah. Untuk apa? Untuk beriman kepada malaikat. Karena apa? Karena yang mengingkari, yang mengkufuri lawan daripada iman, yakni kufur, ya, itu diancam dia akan sesat dengan kesesatan yang jauh. Barang siapa yang kufur kepada Allah dan para malaikat-malaikat Allah dan kitab-kitab Allah dan para rasul Allah dan hari akhir, ya, Allah bentuknya adalah mufrad, hari kiamat bentuknya juga mufrad, sementara malaikat, kitab dan rasul bentuknya adalah jamak.
karena menunjukkan bilangan. Allah bilangannya adalah apa? Tunggal. Allah ganjil. Allah esa. Allah apa? Satu. Demikian juga al-yaum al-akhir. Hari kiamat dia hanya satu kali saja terjadi. Tidak ada kejadian kiamat kubro kedua kali atau ketiga kali. Ini juga mengandung hikmah yang besar. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah tersesat pada kesesatan yang jauh. Tersesat pada kesesatan yang jauh. Artinya apa? Artinya imannya batal, imannya rusak. Siapa mengingkari salah satu daripada rukun-rukun iman, satu saja, maka apa? Maka ia keluar dari Islam alias kafir. Wa fi qawlihi jalla jalaluhu, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ya. Redaksinya bukan juga perintah, tetapi menunjukkan bahwa siapa yang memusuhi malaikat-malaikat Allah, khususnya disebut di sini adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga memusuhinya. Tidaklah orang itu dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena kekufurannya, karena keingkarannya. Dan juga ayat-ayat yang lain bisa ikhwan sekalian kaji, bisa ikhwan sekalian telaah di waktu-waktu yang lain, kesempatan yang lain. Ala kulli hal, yang disebutkan di dalam kitab ini perwakilan saja dari ayat-ayat dalam Al-Quran yang banyak yang berisi tentang perintah untuk beriman kepada para malaikat dan juga informasi kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang wujud atau keberadaan para malaikat. Kemudian yang kedua, min al-adillah an-naqliyah, dari dalil-dalil nakal tentang wajibnya beriman kepada para malaikat. Ikhbaru rasulihi sallallahu alaihi wasallam anhum biqaulihi fi du'aihi. Informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka yang Rasulullah sampaikan di dalam doa. Maknanya Rasulullah SAW menyebut nama para malaikat di dalam doa-doanya menjadi penjelasan bahwa kita wajib beriman kepada para malaikat. Karena Rasul menyanjung-nyanjung para malaikat, karena Rasul menyebut-nyebut nama malaikat. Sebagaimana Rasul menyebut nama para malaikat adalah ketika beliau berdoa, di mana doa ini beliau panjatkan setelah melaksanakan qiyamul lail. Maka Bapak sekalian, qiyamul lail menjadi rutinitas kita, sesuatu yang jangan sampai kita tinggalkan. Autir walau biwahidah, witirlah meskipun hanya dengan satu rakaat. Witirlah meskipun hanya dengan satu rakaat. Ij'alu akhir sholatikum witran, jadikan sholat penutup kalian di malam hari itu adalah sholat witir. Karena apa? Karena ibadah malam atau qiyamul lail itu menjadi ciri daripada orang-orang soleh. Alaikum
qiyamil laili fa innahu da'bus sholihina qabla. Hendaklah kalian menegakkan qiyamul lail karena sesungguhnya itu adalah ciri orang-orang soleh sebelum kalian. Maknanya jangan ngaku orang soleh kalau tidak menegakkan qiyamul lail. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberi diberi kesemangatan, diberi keringanan di dalam menegakkan qiyamul lail. Setelah qiyamul lail, Rasulullah sering memanjatkan doa dengan redaksi doa di dalam kitab, Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfil. Rasulullah menyebut 3 nama para malaikat yang yang menjadi ru'asaul malaik, ketua atau pembesarnya para malaikat. Malaikat Jibril yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Pernah saya sampaikan 3 malaikat ini dijuluki sebagai Malakul Hayati, malaikat kehidupan. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. Meskipun malaikat Jibril ini oleh orang-orang Syiah dituduh menyimpangkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah apa? Amanah kenabian. Aslinya menurut keyakinan orang Syiah, malaikat Jibril itu diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Tetapi oleh malaikat justru diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tuduhan yang tidak berdasar. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Dengan wahyu hiduplah hati manusia. Wa Mikaila, dan malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan. Sebagaimana hari-hari ini, ya, tiada hari tanpa hujan. Maka tulab sekalian, Ustaz berharap untuk bisa menjaga kesehatannya di musim-musim hujan seperti ini, karena biasanya rentan sakit, demam, meriang, dan sebagainya. Maka meskipun memang sudah tiba musimnya, jangan sampai kita mencela musim. Karena apa? Karena musim penghujan ini adalah di antara tugas malaikat Mikail, yaitu menurunkan hujan. Yang dengan hujan hiduplah makhluk-makhluk. Yang dengan hujan, yang dengan air hiduplah tumbuhan. Manusia selamat dari kekeringan. Binatang ternak bisa hidup, termasuk kita manusia juga hidup dengan air. Jangan sampai 1-2 peristiwa atau kejadian musibah banjir kita kemudian mencela musim, mencela hujan, mencela angin, dan sebagainya. Karena itu dilarang dalam Islam. Wa Israfila, dan malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Yang diantara kejadiannya dengan ditiupnya sangkakala tadi, hiduplah manusia-manusia yang sebelumnya telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 malaikat yang dijuluki sebagai Malakul Hayat. Fatiras samawati wal ardh. Doa Rasul selanjutnya setelah menyebutkan nama malaikat,
fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Masyaallah, doa yang luar biasa. Ibnu Abbas bin Bas ya, menjelaskan boleh bagi kita ketika melaksanakan sholat yang di setiap gerakannya itu terdapat apa? Doa yang beraneka ragam riwayat. Yang beraneka ragam riwayat. Doa rukuk, doa sujud, tidak hanya satu jenis doa, tidak hanya satu macam. Ada yang singkat, ada yang sedang, ada yang panjang. Maka boleh kata Syekh Mas, boleh seseorang itu di setiap rakaat memakai doa yang berbeda-beda. Ya. Ketika rakaat pertama di bacaan rukuk ataupun sujud dia membaca Subhana rabbiyal adzim, Subhana rabbiyal a'la. Nanti rakaat kedua dia membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada riwayat pakai tambahan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nanti rakaat ketiga dia menggunakan doa dengan riwayat yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Beda-beda. Bacaan tahiyat juga sama. Di sholat ini karena tahiyat setiap sholatnya sekali. Di sholat zuhur tahiyatnya satu riwayat, sholat asar tahiyat dari riwayat yang lain. Silakan. Kenapa? Semakin orang banyak menghafal doa-doa, semakin bisa melembutkan hati. Ini faedahnya beliau sampaikan. Semakin seseorang itu menghafal banyak-banyak doa, maka semakin bisa melembutkan hati. Cobalah, teman sekalian. Silakan dicoba. Hafalkan sebanyak mungkin doa-doa. Ya, di dalam Hisnul Muslim ya. Di dalam Hisnul Muslim yang berisi panduan doa-doa harian. Selama 24 jam aktivitas kita ada panduan-panduan. Itu kalau semuanya bisa kita hafalkan, karena kemungkinan apa? Kemungkinan kita temui keadaan itu. Di dalam Hisnul Muslim ada doa ketika mendengar petir. Ya, kita mengalami. Ketika turun hujan. Ya, kemudian ketika mengenakan pakaian yang baru, itu keadaan-keadaan yang kita alami. Termasuk di dalam Muslim juga ada doa ketika terlilit hutan. Itu juga apa? Keadaan yang mungkin kita alami. Maka semakin seseorang menguasai banyak doa, semakin lembut hati. Ya, semakin lembut hati. Karena hatinya dihujani, diberi kata-kata, kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang berisi kasih sayang. Untuk itu, hafalkanlah ini banyak doa-doa. Insya Allah hati kita nanti akan menjadi apa? Menjadi ya, dan di dalam kitab juga didapati banyak riwayat tentang apa? Nabi SAW menginformasikan kepada kita keberadaan para malaikat melalui doa-doanya atau melalui perintah-perintahnya. Untuk apa? Untuk berbuat baik kepada malaikat. Nanti bisa
Yang ketiga, minal adillah an-naqliyah 'ala al-iman bil malaikah alaihim assalam, yang memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada para malaikat adalah ru'yatul adadi al-kathiri minas sahabati lil malaikati yawma badrin. Ini yang menjadi landasan juga wajibnya beriman kepada malaikat. Yakni apa? Banyak dari para sahabat yang menyaksikan ru'yatul adad al-kathir minas sahabat. Banyak dari para sahabat yang menyaksikan lil malaikati, kehadiran para malaikat, yauma badrin, pada peristiwa perang apa? Perang Badar. Perang Badar kubur. Ya. Perang ada dalam sirah Nabawiyah. Perang Badar itu ada dua fase. Al-Badru as-Sughra dan Al-Badru al-Kubra. Perang Badar Sughra yakni hanya peristiwa penghadangan kafilah dagang yang hendak pulang ke Mekah, yang dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan. Itu masih kafir, tetapi sebagiannya kemudian berhasil melarikan diri menuju Mekah, kemudian memberitahukan kepada pembesar-pembesar mereka. Akhirnya mereka mengirimkan pasukan yang banyak, ya, 1000-an pasukan. Kemudian akhirnya kaum muslimin pun harus meladeni. Hanya terkumpul sekitar berapa? 313 sampai 314, 15 sampai yang 16 riwayat. Melawan, berarti satu melawan berapa? Ya, satu melawan 3, ya, satu melawan 3 orang. Itu barangkali di Mahat ini ada kegiatan mulakamah atau bela diri. Pernah tidak di praktek sabung di keroyok 3 orang, meladeni 1 orang saja mungkin kita sudah kewalahan, apalagi kalau 3 orang. Baru ngurus yang depan sudah dihantam dari samping, baru meladeni yang samping sudah ditendang dari belakang. Artinya secara hitungan manusia kalah, ya, secara hitungan manusia kalah. Tapi faktanya kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang. Apa rupanya kemenangan, penyebab daripada kemenangan tersebut? Yakni turut sertanya para malaikat membantu para sahabat yang peristiwa itu betul-betul mereka saksikan. Ya, peristiwa turut sertanya para malaikat itu betul-betul mereka saksikan. Hingga sebagiannya bercerita, ya, baru saja kami hendak mengayunkan pedang kami lihat leher daripada musuh sudah tertebas. Baru saja kami ingin menusukkan tombak kami lihat musuh sudah tertusuk terlebih dahulu. Jadi mereka belum melakukannya, tetapi sudah ada yang mendahului. Ternyata siapa yang mendahului sesama pasukan? Bukan pihak lain, yaitu siapa? Para malaikat. Ini menjadi penguat, ya, penguat tentang keberadaan malaikat yang wajib untuk kita imani. Wa ru'yatuhum al-jama'iyyatu ghaira marratin li Jibrila aminil wahyi alaihi salam. Juga persaksian banyak daripada para sahabat akan malaikat Jibril. Jadi banyak peristiwa di mana malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, yang mana para sahabat juga ikut menyaksikannya. Idkana ya'ti ahyanan fi suratin dahiyatal qalbi fayushahiduna
Wa min asyhari dzalika hadits Umar. Yang paling masyhur, yang paling terkenal kehadiran malaikat Jibril adalah disebutkan di dalam hadis Umar. Ya, hadis tentang apa ini? Hadis Jibril diberi nama hadis tersebut adalah hadis apa? Hadis Jibril. Hadis kedua di dalam kitab hadis apa? Arba'in. Hadis Jibril itu malaikat mengajari Rasulullah tentang Islam, tentang iman, tentang apa? Tentang ihsan. Juga malaikat Jibril mengajari Rasulullah tentang apa? Tanda-tanda hari kiamat. Hadits Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi Muslim, disebutkan di dalam Sahih Muslim. Wa fihi qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terhadap sabda Nabi di penghujung hadis tersebut Rasulullah mengatakan atadruna manisa itu. Atadruna manisa ini. Tahukah kamu wahai para sahabat siapa yang bertanya tadi? Mereka tidak mengenali karena malaikat Jibril menyerupakan diri seperti sosok laki-laki yang rambutnya hitam pekat, pakaiannya putih bersih. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini kebiasaan para sahabat. Kalau tidak mengetahui sesuatu, ya mereka tidak malu, tidak sungkan untuk mengatakan Allahu a'lam atau Allahu wa rasuluhu a'lam. Ada nasihat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, man alima minal ilmi syai'an falyaqul bi. Barang siapa mengetahui sedikit ilmu, minal ilmi, sedikit ilmu saja, falyaqul bi, maka sampaikanlah. Ya, balighu anni walau, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Jadi kita mengetahui ilmu di dalam Islam supaya ilmu itu bisa kuat di dalam diri kita, di dalam pemahaman kita, dalam ingatan kita. Di antara tipsnya atau caranya adalah apa? Amalkan ilmu tersebut, dakwahkan, sampaikan kepada orang lain. Niscaya ilmu itu akan melekat kuat di dalam diri kita. Siapa yang mengetahui sedikit saja daripada ilmu, falyaqul bi, sampaikanlah kepada orang lain. Wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Tapi barang siapa yang tidak tahu, maka katakanlah. Jangan sungkan, jangan malu untuk mengatakan Allahu a'lam. Ada 20 pertanyaan mendarat kepadanya, tetapi ternyata yang mampu dijawab hanya 3 saja. Yang lain Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Itu tidak menjadikan seseorang tadi rendah derajat atau menjadikan seseorang itu kemudian bodoh. Tapi justru bisa jadi orang itu dikatakan juga orang yang berilmu. Kenapa dia dikatakan orang yang berilmu? Padahal 20 pertanyaan hanya dijawab 3. Karena ketidaktahuan itu dikembalikan kepada zat yang lebih tahu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah wa'alam, Allah wa'alam. Wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Fa innahu minal ilmi ayyaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Maka termasuk daripada ilmu juga seseorang itu mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui dengan apa? Allahu a'lam. Tetap dikatakan orang yang berilmu, meskipun apa? Setiap kali ditanyakan itu apa? Allahu a'lam.
Cuman bedanya dengan ulama-ulama salaf, ulama-ulama dahulu kita, mereka mengatakan atau menjawab pertanyaan dengan Allah alam karena memang betul-betul tidak tahu ya. Dan sudah belajar maksimal dan ilmunya sudah luar biasa banyak. Tapi kita sama mengatakan Allah alam, cuman bedanya apa? Bedanya belajarnya yang belum maksimal atau ilmunya yang masih dangkal. Jadi besar kemungkinan Allahu a'lamnya itu karena nggak belajar. Qala hadza Jibrilu atakum yu'allimukum amroni. Ini adalah atau orang itu adalah malaikat Jibril yang mendatangi kalian mengajari apa? Mengajari urusan agama kalian. Ini menunjukkan mengajari kita satu faedah dari hadis ini adalah berlaku apa? Berlaku tawakal. Orang yang meskipun luar biasa ilmunya tidak harus seorang itu kemudian menampak-nampakkan dia ini orang yang berilmu, dia ini adalah orang yang berpengetahuan luas ini seperti ini. Berlakulah tetap tawakal. Yang keempat yang terakhir, antara dalil-dalil naqli wajibnya beriman kepada malaikat adalah apa? Imanu ala fil malayini minal mu'minina atba'ir rusuli fi kulli zamanin wa makanin bil malaikati wa tasdiquhum bima akhbarat anhumur rusulu min ghairi syakkin wala taraddudin. Imannya ya ribuan jutaan ya orang-orang yang beriman, para pengikut Rasul di sepanjang zaman dan di berbagai tempat terhadap malaikat, dan keyakinan mereka terhadap apa saja yang dikabarkan oleh para Rasul tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hati mereka, yakni umat-umat yang beriman kepada nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi sebelum penutup Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Ketika para nabinya menyampaikan tentang perintah iman kepada malaikat, mereka mengikuti, mereka juga mengimani. Artinya sudah banyak orang-orang yang juga beriman kepada malaikat. Maka ini menjadi penguat ya, dalil tentang wajibnya beriman kepada malaikat. Karena sekali lagi, siapa yang mengingkari satu saja daripada rukun-rukun iman yang 6, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama, keluar dari Islam. Waliyadu billahi ta'ala. Ma'rifidin al-ahibba wal-a'izzah. Demikian kajian kita. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu dengan waktu. InsyaAllah di pekan berikutnya akan kita lanjutkan penguat atau landasan yang kedua, wajibnya beriman kepada malaikat yang diberi dalil-dalil akal, dalil-dalil logika. Allahumma mohon maaf. Demikian kajian kita pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Wassalamu alaikum.